Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, masyaallah ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Caranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat al-afiyah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah memperjuangkan agama Islam, menegakkan kalimat tauhid, memberantas kesyirikan sampai masa yang kita rasakan saat ini. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Az-Zuhaimi, Salafiyan al-Jaddah. Pada minggu yang lalu masuk dalam istilah salafiyah atau as-salafiyun, yang mengikuti salaf, salafiyah atau as-salafiyun. Mana anaknya? Pulang? Oh, di mobil. Ngantuk ya. Kita sudah sebutkan tentang definisi secara bahasa, bagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athir. Ya, dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Kata beliau, salaful insan, salafnya seseorang, man taqaddama bil mauti min abaihi wa dawi qarabatihi. Siapapun yang mendahuluinya dengan kematian dari kalangan ayah-ayahnya atau dari kalangan kerabatnya, itu yang ditinggal mati, maka yang meninggal tersebut tak salah secara bahasa. Awal min at-tabi'in as-salafus salih. Karena yang dinamakan generasi pertama kalangan tabi'in sebagai salafus salih. Ini dalam segi bahasa. Kemudian kita masuk di halaman selanjutnya. Al-maqsudu bis salaf. Apa maksud istilah salaf? Taqaddama fi ma madha at-ta'riful lughawi bi ma'na salaf. Telah berlalu ya sebelumnya at-ta'riful lughawi, pengertian secara lughah bahasa tentang makna salaf. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athir. Wa ammal makna, adapun secara makna tentang istilah salaf, fil istilah, menurut istilah, faqad ikhtalafa fi dzalika ala aqwali iddatin, telah berselisih, berbeda ya pendapat tentang makna salaf tersebut dengan beberapa pendapat ya. Di sana ada banyak pendapat dari kalangan
Ahamuha yang terpenting kata beliau. Siapa saja salaf tersebut? Yang pertama annahum as-sahabatu faqat. Ya, ini yang dimaksud salaf annahum as-sahabatu faqat. Itu mereka para sahabat. Salaf itu yang pertama para sahabat. Cuma para sahabat saja. Siapa itu sahabat? Mereka yang bertemu dengan Nabi Sallam, hidup sama Nabi Sallam, beriman kepada Nabi Sallam, kemudian meninggal, ya, terus beriman kepada Nabi Sallam. Kemudian annahum as-sahabatu wat tabi'un. Kemudian pendapat yang kedua, annahum as-sahabatu wat tabi'un. Mereka adalah sahabat dan tabi'in. Tabi'in mereka yang bertemu dengan sahabat dan mengikuti mereka di atas kebenaran. Yang bertemu dengan sahabat. Di antara tabi'in siapa? Ya, Atha bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, Mujahid, Ibnu Mubarak, ya, kemudian Sa'id Ibnul Musayyab. Mereka ini adalah tabi'in. Kita belajar kepada sahabat, bertemu dengan sahabat, mengikuti mereka di atas kebenaran. Kemudian yang ketiga, annahum as-sahabatu wat tabi'una wa tabi'ut tabi'in. Mereka adalah sahabat. Salaf itu pendapat yang ketiga ini mereka adalah sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in yang mengikuti tabi'ut tabi'in, ya, mereka yang mengikuti tabi'in, berjumpa dengan tabi'in dan mengikuti mereka di atas kebenaran. Di antara tabi'in siapa? Tabi'in yang mengikuti tabi'in, ya, Imam Malik, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Laits bin Sa'ad, kemudian Al-Imam Al-Auza'i. Ya. Adapun Imam Bukhari, kemudian Imam Ahmad, ini bukan lagi tabi'in. Ya. Mereka tidak bertemu dengan tabi'in. Yang bertemu dengan tabi'in sini Imam Malik. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, anna salafa man kana qabla al-500. Bahwasanya salaf itu mereka yang hidup di tahun 500 tahun ke bawah. Yang hidup di zaman 500 tahun ke bawah. 500 Hijriah. Yang hidup sebelum 500 Hijriah tersebut dari zaman sahabat, tabi'in, kemudian setelahnya beberapa masa lagi sampai 500 tahun, itulah mereka salah pendapat yang keempat ini. Nah, akhir dari masa tabi'in itu, ya, sekitar tahun 240 Hijriah. Ya, sekitar 240 Hijriah. Akhir masa tabi'in. Kemudian beberapa masa setelahnya sampai 500 Hijriah. Ya, maka itulah mereka orang-orang salaf. Pendapat yang keempat ini. Nah, alasannya, wa yaz'umu ashabu hadzal qawli annahu madhhabun yuhaddadu bi fatratin zamaniyatin muayyanatin la yata'addaha. Wa yaz'umu ashabu hadzal qawli annahu madhhabun yuhaddadu bi fatratin zamaniyatin muayyanatin la yata'addaha. Nah, alasan, ya, yang mengatakan pendapat ini bahwa salaf itu mereka yang berada di 500 ke bawah. Ya. Wa yasmu ashabu hadzal qaul, dan orang yang mengucapkan pendapat ini, mengutarakan pendapat ini punya anggapan.
Ya, yasum itu punya anggapan. Orang yang mengucapkan pendapat ini dia punya anggapan. Annahu madhhabun yuhaddadu bi fatratin zamaniyah muayyan. Bahwasanya salaf itu merupakan sebuah madhab. Ya, orang mengucapkan pendapat ini punya anggapan bahwa salaf ini merupakan sebuah madhab. Yuhaddadu bi fatratin zamaniyah yang dibatasi oleh masa muayyanatin, masa tertentu. Bahwa salaf ini itu mereka yang sebuah madhab yang dibatasi oleh masa tertentu. Dibatasi oleh masa apa tadi? Hanya mereka yang hidup 500 ke bawah. 500 Hijriah ke bawah itu salaf. La yata'addaha, tidak lebih dari itu. Ya. Hanya sebuah madhab yang dibatasi oleh masa tertentu dan tidak lebih dari itu. Thumma innal fikral islami tatawwara ba'da dzalika 'ala yadi rijalihi. Kemudian pemikiran-pemikiran Islam barulah berkembang setelah itu. Ya, pemikiran-pemikiran Islam atau bisa dikatakan pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan Islam baru berkembang setelah itu. Ya, oleh setiap tokoh yang muncul di zaman tersebut, setelah zaman tersebut. Jadi pendapat yang keempat ini gimana? Yang hidup di sebelum 500 Hijriah. Kemudian kata Syekh, fahal at-tahdid az-zamani kafin li tahdid mafhum as-salaf. Fahal at-tahdid az-zamani kafin li tahdid mafhum as-salaf. Apakah batasan zaman, ya batasan tadi, apakah batasan zaman kafin mencukupi untuk membatasi makna salaf? Apakah batasan zaman cukup untuk membatasi makna salaf? Paham maksudnya? Idza qulna bi anna al-muradifa bis-salaf zamaniyan hum ahlul quruni thalathati al-mufaddalati istinatan bil ahadits al-waridah fi ta'yin al-quruni al-mufaddalah. Idza qulna bi anna al-muradifa bis-salaf, apabila kita katakan bi anna al-muradifa bis-salaf, bahwasanya persamaan dari kata salaf itu, ya, bahwasanya muradi persamaan dari kata salaf tersebut. Yang jelas di sini kalau yang hidup sebelum 500, yang jelas sahabat sudah masuk, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in sudah masuk dalam golongan ini. Dan apabila kita katakan bahwa maksud atau persamaan dari salaf tersebut zamaniyah secara masa, hum ahlul quruni tsalatsatil mufaddalah, mereka yang berada di 3 generasi yang utama. Kalau kita katakan maksudnya yaitu mereka yang berada di 3 generasi yang pertama. Siapa? Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kalau yang dimaksud mereka beberapa generasi setelah itu, istinatan bil ahadits waridah, ya, sebagaimana hadis yang sudah warid dari Nabi SAW. Ya, sebagaimana hadis yang sudah warid dari Nabi SAW fi ta'yinil qurunil mufaddalah, yang menentukan 3 masa yang utama tersebut. Kita ulangi lagi. Apabila kita katakan bahwa persamaan dari salaf tersebut secara masa, mereka adalah yang berada di 3 masa yang utama. Sebagaimana hadis yang telah warid dari Nabi SAW yang menentukan tentang 3 masa yang utama tersebut. Ya, nah hadisnya apa? Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Sebagai manusia yaitu pada masaku, yaitu sahabat, kemudian yalunahu setelah mereka, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, sebagian lafaz hadis itu khairul quruni qarni, sebaik masa yaitu pada masaku. Nah, namun ini bukan dari Nabi SAW.
Akan tetapi lafaz ini banyak tersebar di kitab-kitab para ulama. Ini bukan hadis dari Nabi SAW. Ya. Akan tetapi lafaz dari Nabi SAW, khairun nas. Pakai anak, bukan khairul qurun. Dan di kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun kalimatnya begini. Ya, khairul quruni, ini bukan dari hadis Nabi SAW. Nah, kemudian kata Syekh, fahal na'tabiru kulla man 'asha fi hadhihi al-quruni salafan yuqtada bihi. Jadi yang hidup di bawah 500 Hijriah, siapapun yang hidup di zaman tersebut. Ya, hatta orang-orang sesat, tokoh-tokoh sesat yang berada di zaman tersebut, misalnya di zaman Hasan al-Basri, siapa? Wasil bin Atha yang mempelopori pemahaman Mu'tazilah, itu pun nanti dia masuk pada salah. Kalau kita ikut, dia mengikuti batasan zaman yang keempat ini, atau orang-orang Khawarij, ya Qadariyah atau yang lainnya, mereka juga salah. Apakah demikian? Maka kata Syekh, fahal na'tabiru kulla man 'asha fi hadhihi al-quruni salafan yuqtada bihi. Apakah kita katakan setiap yang hidup di masa ini, 3 masa ini, dia sebagai salaf yang harus diikuti? Fahal na'tabiru kulla man 'asha fi hadhihi al-quruni salafan yuqtada bihi. Apakah setiap mereka yang hidup, ini siapapun dia, ya, yang hidup di zaman tersebut, di 3 masa tersebut sebagai salaf yang harus kita ikuti? Maka kata Syekh, la syakka anna dzalika ghairu sahih. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang demikian tidaklah benar. Ya, sahih. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang seperti itu tidak benar. Nanti konsekuensinya, ya, kita katakan orang-orang yang berpemahaman sesat di zaman di 3 masa tersebut, maka kita katakan mereka salah. Ya, bukan salah. Nah, mereka tidak mengikuti mereka. Tapi dan tadi. Wa anna al-ijabata ala hadha tasa'ul yanah. Dan untuk menjawab terhadap pertanyaan ini, kita katakan ya dengan kalimat nafi, tidak. Kemudian kata Syekh, faqad kharajat katsirun min al-firaq wa tawaif fi hadhihi al-fatrah az-zamaniyah. Dan sungguh telah keluar kharajat, ya, dan sungguh telah keluar katsirun min al-firaq wa tawaif, ya, banyak daripada firqah-firqah dan sekte-sekte fi hadhihi al-fatrah az-zamaniyah, di masa tersebut. Ya, karena sungguh telah keluar ya banyak daripada firqah-firqah dan sekte di masa-masa tersebut. Ya. Falaysa as-sabaqu az-zamani kafiyan fi ta'yin as-salaf. Maka bukanlah ya didahului oleh masa, berada di masa yang awal, tidak mencukupi untuk menentukan bahwa dia di atas salaf. Ya. Balla budda an yudhafa ila hadha as-sabaqi az-zamani muwafaqatu ra'yi al-kitab wa sunnah. Maka sudah pantasnya untuk disandarkan ya yang berlalu masa tersebut, yang berada di masa yang awal tersebut, muwafaqatu ra'yi al-kitab wa sunnah. Yaitu ra'yunya itu, pendapatnya itu harus sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Tidak hanya mereka yang berada di masa yang awal, namun harus ya pendapat mereka tersebut sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Faman khalafa ra'yuhu Alkitab wa Sunnah falaysa bisalafiyyin. Barang siapa yang ra'yunya menyelisihi menyelisihi ra'yunya, itu menyelisihi Alkitab wa Sunnah, falaysa bisalafiyyin. Barang siapa yang ra'yunya menyelisihi Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan hadis, falaysa bisalafiyyin, maka dia bukanlah salafi. Wa in 'asha baina dhuhrayn as-sahabah wa tabi'in. Meskipun dia hidup di masa sahabat dan tabi'in.
Kalau pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, meskipun dia berada di masa sahabat dan tabi'in, maka mereka bukanlah salaf. Sedikit lagi di halaman 40. Idan fawujudu syakhsin ma fi hadha az-zaman la yakfi lil hukmi alayhi bi annahu ala madhhab salaf. Jadi kata beliau, fawujudu syakhsin, keberadaan seseorang, ya, ma fi hadha az-zaman, ya di zaman tersebut, la yakfi lil hukmi alaihi, ya tidak mencukupi untuk menghukumi dirinya bi annahu ala madhhab salaf, bahwa dia di atas mazhab salaf. Ya, orang yang berada di zaman tersebut tidak cukup ya menghukumi dirinya di atas mazhab salaf. Malam yakun wafiqan bil kitab was sunnah fi aqwalihi wa af'alihi. Ya. Selama tidak ya sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, baik dalam ucapan dan perbuatan. Ya, selama tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, baik pada ucapan dan perbuatan. Wa muttabi'an la mubtadi'an, dan senantiasa dia muttabi', mengikuti dalil. Ya, mengikuti dalil, la mubtadi'an, bukan mengada-ngada. Dan biasa mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, la mubtadi'an, dan dia tidak melakukan bid'ah, perkara yang baru di dalam agama. Bidzalik fa inna katsiran min al-ulama yuqayyidu hadzal mustalah inda istimali fa yaqul as-salafus salih. Oleh sebab itu, ya, kebanyakan daripada ulama mengkaitkan istilah ini, istilah salaf, yaitu dengan as-salafus salih, dengan istilah as-salafus salih yang mengikuti salaf as-salih. Itu di atas kebaikan. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Kurang maaf. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.